Ada lagi yang dilihat kalau di scene filmnya itu ada dia memperkosa wanita di depan suami. Sambil nyanyi lagi. Iya, Wah, hebat memang. mantap kan kayaknya dia itu ya. Nah, itu yang ansos itu tuh Iya. udah parah. Tapi ini kita harus kasih tahu dulu filmnya di atas 18 tahun. Iya, memang kalau kita lihat pun memang ciri-cirinya ya Bang ya, apalagi kalau dia sudah merusak ya kan, sudah tidak peduli lagi lah dia. Iya, kehidupan tidak ada sosial. empati. Tapi harus tahu, jangan salah kaprah lagi. Karena sekarang nggak mau berkawan, nggak mau diajak nonton, ansos. Nah, itu beda. Beda nih. Ya. Jadi nggak gampang. Ini dari siapa ini? Ada. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifuddin Nasution di acara Seksi Ansetas PP PDSKJI. Dan telah hadir nih abang-abang muda saya di Kalau di beneran, alhamdulillah. dia telah datang dua abang-abang ganteng nih ya kan. Masya Allah. Yang di depan ini adalah Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Oke, bikin kuis-kuis semua. Senang kali gitu ya Bang ya. Dan di sebelah saya Dr. Munawir Saragi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Dan untuk ini nanti kita Bang akan membicarakan tentang diskusi film, yaitu dia tentang Clockwork Orange. Yang filmnya ini cukup lama sih, tahunnya itu 1971. Belum lahir ya? Belum lahir. Kemarin mencoba lahir nggak bisa juga. Payah sutradaranya nih ya. Susah. Lawak terus ya. Si pacaran kayaknya orang. Iya. Jadi ini kan Bang, Clockwork Orange ini kan, dia kan ini kan menceritakan ini tentang ada satu orang remaja lah bisa kita bilang kan. Umurnya sekitar 18 tahun Siapa lebih. namanya? Namanya itu saya kopean dulu ya kan. Iya, namanya itu Malcolm McDowell Anthony Burgess. Siapa sutradaranya? Sutradaranya Stanley Kubrick. Betul. Stanley ini main apa juga ini kan yang apa? Marvel lah kan? Enggak tahu. Enggak tahu. Itu beda. Beda. Beda ya, beda. Tahun berapa filmnya? 71. Ada. Ingat. Aku udah gini jadinya. Kena respon banget banget. Jadi ya ini kan dia menceritakan tentang bisa dibilang sering membuat kejahatan lah kan. Dia memperkosa, kemudian membakar, yaitu memukuli orang ya, gelandangan aja kita nampak itu ada dipukulinya. Apakah pada remaja ini hal biasa mungkin muncul atau ini merupakan gangguan seperti kita bilang antisosial? Nah, gimana Dokter Munawir? Enak kalau gini. Iya. Langsung dari tembak ya. Daripada saya ditonton. Mungkin untuk menegakkan suatu diagnosis itu kita perlu lagi untuk menggali ya. Karena yang kita lihat kan di situ memang dia itu seorang anak. Kita tahu di luar negeri itu kan mau dia SMA atau kuliah itu kan tidak pakai seragam. Iya benar. Kalau kita di kejadian Indonesia kita tahu, oh dia ke sekolahnya SMA seragam. ya. Tahu kita seragam SMA gitu kan. Jadi kita belum tahu apakah kita sudah bisa menegakkan diagnosis untuk antisosial atau belum. Tapi nggak tahu juga Dokter Munawir. Bisa aja pakai baju SMP lagi Citayam Fashion Week. Bisa juga sebenarnya. Jadi kalau dari ciri-cirinya mungkin kita sudah bisa menegakkan. Cuman apakah sudah terpenuhi dalam bentuk usia? Karena kan suatu gangguan kepribadian baru bisa kita tegakkan Umur 18 tahun ya. Betul. Ke atas ya. belajar berarti banyak. Ya, gurunya ya. Ya. Memang kalau kita lihat pun memang ciri-cirinya ya Bang ya, apalagi kalau dia sudah merusak ya kan, sudah tidak peduli lagi lah dia. Iya, kehidupan tidak ada sosial. empati kalau Tapi harus tahu, jangan salah kaprah lagi. Karena sekarang nggak mau berkawan, nggak mau diajak nonton, ansos. Nah, itu beda. Beda nih. Ya. Jadi nggak gampang. Ini dari siapa ini? Ada. Ini ansos, jangan antisosial. Bukan. Tapi ansos tuh lebih
bisa ke psikopat juga jadinya ya Bang Nawir ya. Iya, bisa. Nah, terus tidak menuruti peraturan, Tidak ada empati. manipulatif ya, empati. Itu tuh Ansel sebenarnya, dan harus kita lihatlah terus bagaimana perkembangannya. Itu ya. Iya, memang kan kita harus lihat. Memang mungkin poinnya itu tidak ada empati ya. Betul Kalau banget. kita lihat pun di filmnya dia kan tidak ada empati. Apalagi ada juga Asal aja kan, ya. asal aja. Ada lagi yang dilihat kalau di scene filmnya itu ada dia memperkosa wanita di depan suami. Sambil nyanyi lagi. Iya, Wah, hebat memang. mantap kan kayaknya dia itu ya. Nah, ini soal ansos itu tuh udah parah. Tapi ini kita harus kasih tahu dulu filmnya di atas 18 tahun. Iya, benar. Banyak kerasasan, Sekali. jadi jangan nonton ya. Dan itu mungkin nggak ya antisosial itu menyebabkan bisa kita bilang hiperseksual atau kayak mana? Hiperseks gitu? Bisa saja sih. Oh, Maksudnya bisa aja ya. bukan hiperseks kita bilangnya. Kalau hiperseks kan kita harus lihat berapa kali dia tahan gitu ya kan. Iya. Berapa kali dia mencoba ya? Iya. Tapi Cuman ini kan pemikiran kompulsif ya mungkin ya. iya. Dia melakukan itu kan berarti tidak ada empati. Di depan suami dilakukan. Dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu kan. Tidak mencoba merasakan ataupun tidak mungkin tidak merasakan. Kalau memang dibarengi dengan suatu hiperseksualitas, kita perlu lihat juga apakah ada komorbid dengan suatu episode manik gitu kan. Gangguan lain malah ya. Gangguan lain. Iya. Tapi menurut Bang Nawir, ada nggak dia diagnosa lain atau kepribadian yang lain dari anak itu? Siapa namanya, lupa? Si Burgess. Dari Toposi lagi ya. Bukan Bargains ya. Ini 18 plus ya. Iya, Jangan lupa nanti dikasih. Jangan lupa editor. Editor, jangan lupa ya editor. Untuk ke diagnosis lain, kemungkinan tetap ada ya. Lagi kita lihat kan dia sepertinya melakukan seks itu juga beberapa kali tuh ya ke istri orang atau ke perempuan mana saja gitu kan. Kita lihat di situ, sehingga untuk diagnosis lain pun masih bisa kita tegakkan. Mungkinkah komorbid gitu kan. Cuman yang pasti kita lihat kan adanya suatu tadi gangguan kepribadian yang antisosial tadi. Sama kepribadian ambang mungkin ada kan. Mungkin lah menyakiti diri sendiri dia ya. Ada bom apa atau kepala. Tapi mungkin ada yang lain itu seperti apakah itu saya nggak ngerti apakah itu jadinya kleptomania atau tidak, yang dimana betul. dia itu setiap melakukan kejahatan pasti dia menyimpan barang Dari orang yang itu. Itu kan menarik juga sebenarnya, apakah itu merupakan gangguan kompleks ya, kompleks atau tidak. Dan dia terus pun itu kan ke penjara juga kan, ke penjara, masuk penjara. Iya, Sini yang menariknya. Karena kan kalau kita lihat di penjara itu kan dia itu seperti dicuci otak ya. Apa namanya? Ludovici. Gimana itu tuh Bang Bayu? Ludovico ya. Ludovico tuh. Ludovico. Ya teknik ya. Teknik. Jadi itu ada juga itu di film MIP. Kalau nggak salah ya. Men in Black. Lupa saya. Tapi ada di film action juga. Jadi memang dia kepalanya dipertontonkan, matanya dipertontonkan sama film-film yang sadis. Iya benar. Apa itu ya? Benar. Iya betul. Sangga. Sampai dia terbuka terus harus matanya. Mungkin dikasih ya, ini juga ya perangsang supaya dia aktif terus. Iya. Kasih nonton yang begitu. Jadi memang pada film ini kita lihat kan, setelah dilakukan teknik itu, dia mau melakukan kekerasan, mau melakukan seksual, tiba-tiba mual, takut, jadi akhirnya nggak jadi. Tapi dia nggak nyaman sama dirinya jadinya. Iya, karena dia anggap dirinya itu berbeda. Betul. Berarti itu memang beneran ada ya? Kurang tahu saya memang. Kita nggak pernah buat juga. Iya. Kita di tekniknya kayaknya ada ya. Karena beberapa di film-film tentara gitu, nggak salah saya lihat film action gitu, ada dibuat seperti itu.
Tapi untuk keberhasilan atau apa nanti kita cari jurnalnya lagi ya. Siap. Mungkin Dr. Udin jurnal reading. Perlu sekali. jadi nanti banyak kali saya jurnal lagi. Iya. Dan yang menariknya lagi setelah nanti dia itu kan sudah di tadi Ludovico kan dengan teknik Ludovico, dan itu dia sudah keluar, habis keluar nanti dia tadi muntah-muntah siap melakukan kejahatan. Cuma di satu titik dia memang yang di episode terakhir ini kan dia kan scene terakhir maksud saya. Scene terakhir itu dia malah balik lagi, Kembali lagi ya kan. Memang ya sama satu kata kunci yang paling hebat itu uncure at all, dia bilang. Malah dia merasa dirinya sembuh ketika kembali seperti semula. Sebenarnya ya kalau kita perhatikan ya beberapa dari yang seperti itu memang merasa tidak nyaman dengan terapi-terapi itu kan. Iya, memang kan iya kayak dia kan merubah diri dia sebenarnya ya kan. Dia merasa diri dia yang sebenarnya adalah yang memang melakukan kekerasan itu ya. Betul. Jadi memang harus dari diri sendiri. Psikoterapi tadi ya, cognitive behavior terapinya juga harus benar-benar itu malah yang sebenarnya membuat pasien-pasien itu memang ingin sembuh. Itu tidak dalam pemaksaan seperti Ludovico teknik itu kan. Iya. Jadi dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri, menyakiti diri sendiri betul. juga akhirnya. Memang itu memang harus kayak kita pun diajari juga ya kan di psikiatri bahwa kita itu diajari bahwa kita itu jangan menjudge seseorang ya kan. Kalau kita lihat juga di film ini memang kita harus tarik ulur juga ya kan supaya dia pun merasa nyaman, merasa ini. Jangan terlalu kita paksakan sehingga nanti dia ngerasa kok nggak diri aku kan. Dan dia pengen juga kan kayak tadi kata-kata terakhirnya tadi. Apa Bang Nawir kata terakhirnya lupa saya. Uncure atau mungkin sampai di sini terima kasih. Agak panjang sebenarnya sangat menarik sekali. Cuma mungkin waktu juga abang-abang. Terima kasih abang-abang sekalian hadir di acara ini. Dan mungkin untuk terakhir ada yang pengen jumpa-jumpa abang sekalian, mungkin bisa di mana Bang Bayu? Ya, saya di RSUD Jasa Mensaragi Pematang Siantar, juga bisa dengan janji di Klinik Utama Pinatma. Bang Nawir di mana Bang? Saya di RSUD Dr. Teguh Mansur Tanjung Balai. Oke, terima kasih Bang. Dan akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa.